Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Noval Azami dengan nomor induk mahasiswa 18 14 19 0088 dengan dosen pembimbing Dr. Andes Muhammad Iman Nugroho, AK MAK CA. Di sini saya akan mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul faktor-faktor yang mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan pada perusahaan subsektor transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019 sampai 2021. Latar belakang masalah. Yang pertama, berbagai sektor mengalami permasalahan karena wabah pandemi COVID-19. Salah satunya adalah dalam sektor perekonomian yang bergerak di bidang transportasi. Kedua, pertumbuhan ekonomi yang lambat berdampak pada penurunan permintaan konsumen. Tiga, semakin lama pelaporan keuangan diterbitkan, maka informasi yang dilaporkan semakin tidak relevan dalam pengambilan keputusan ke depannya yang akan mempengaruhi kualitas perusahaan yang bersangkutan. Empat, laporan keuangan perusahaan harus dilaporkan secara tepat waktu agar perusahaan tersebut tidak terkena sanksi atau terhindar dari sanksi. 5. Perusahaan dengan profitabilitas rendah akan membutuhkan lebih banyak waktu dalam mengaudit perusahaan yang gagal. 6. Kesulitan keuangan merupakan berita buruk atau bad news bagi perusahaan, dan perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan akan cenderung tidak tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangannya bila dibandingkan dengan perusahaan yang tingkat leverage rendah. Rumusan masalah. Yang pertama, apakah profitabilitas berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pada perusahaan subsektor transportasi yang terdaftar di BI pada tahun 2019 sampai 2021? 2. Apakah leverage berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pada perusahaan subsektor transportasi yang terdaftar di BI pada tahun 2019 sampai 2021? 3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pada perusahaan subsektor transportasi yang terdaftar di BI pada tahun 2019 sampai 2021. 4. Apakah pengaruh profitabilitas, leverage, dan ukuran perusahaan berpengaruh secara simultan terhadap ketepatan waktu pada perusahaan subsektor transportasi yang terdaftar di BI pada tahun 2019 sampai 2021. Selanjutnya, teori yang digunakan dalam skripsi saya adalah teori keagenan atau agency teori dan teori persinyalan atau signaling teori. Selanjutnya, dapat dilihat dari penelitian terdahulu yang saya gunakan untuk menjadi referensi dalam skripsi saya. Kerangka pemikiran, yaitu profitabilitas X1, leverage X2, ukuran perusahaan X3, diduga berpengaruh secara simultan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan, yaitu variabel S saya. Lanjut, pengembangan hipotesis. H1, profitabilitas diduga berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Hipotesis 2, leverage diduga berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Hipotesis 3, ukuran perusahaan diduga berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Selanjutnya, hipotesis keempat, profitabilitas, leverage, dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Selanjutnya, metodologi penelitian. Yang pertama, jenis penelitian yang saya gunakan adalah penelitian kausal komparatif. Selanjutnya yang kedua, variable dependent, yaitu ketepatan waktu pelaporan keuangan. Ketiga, variable independen yang digunakan dalam penelitian saya adalah profitabilitas, leverage, dan ukuran perusahaan. Selanjutnya populasi, yaitu perusahaan subsektor transportasi yang terdaftar pada BI periode 2019 sampai 2021. Selanjutnya sampel. Sampel yang saya gunakan adalah 14 perusahaan yang sesuai dengan kriteria skripsi saya. Selanjutnya, untuk pengolahan data yang saya gunakan adalah SPSS 24. Selanjutnya, rancangan analisis. Analisis yang dilakukan dalam skripsi saya adalah regresi logistik. Yang pertama, menilai kelayakan model regresi. Yang kedua, penilaian keseluruhan model regresi. Yang ketiga, koefisien determinasi. Selanjutnya, uji yang digunakan dalam skripsi saya itu uji analisis regresi logistik, yaitu yang pertama uji Wald atau uji partial T. Yang kedua, uji omnibus test of model koefisien atau uji simultan F. Selanjutnya, analisis dan pembahasan hasil penelitian. Faktor-faktor yang mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan pada perusahaan subsektor transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019 sampai 2021, yaitu adalah analisis regresi logistik yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 3, yaitu goodness of fit, overall model fit, dan Nagelkerke R-square.
Selanjutnya analisis regresi logistik, yaitu di dalam uji WALT atau uji partial T yang bisa dilihat di dalam tabel, yaitu dari tabel di atas terlihat nilai signifikan untuk variabel profitabilitas sebesar 0,415. Angka tersebut lebih besar dari alfa penelitian, yaitu 0,415 itu lebih besar dari 0,05, yang artinya secara parsial variabel profitabilitas tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pada perusahaan sektor transportasi yang terdaftar di BI. Yang kedua, nilai signifikan untuk variabel leverage sebesar 0,542. Angka tersebut lebih besar dari alfa penelitian, yaitu 0,542 lebih besar dari 0,05, yang artinya secara parsial variabel leverage tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pada perusahaan subsektor transportasi yang terdaftar di BI. Yang ketiga, nilai signifikan untuk variabel ukuran perusahaan, yaitu sebesar 0,011. Angka tersebut lebih kecil dari alfa penelitian, yaitu 0,011 lebih kecil dari 0,05, yang artinya secara parsial variabel ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pada perusahaan subsektor transportasi yang terdaftar di BI. Selanjutnya, uji omnibus test of model coefficient atau uji simultan F. Dalam pengambil keputusannya adalah jika nilai signifikansi lebih kecil daripada 0,05, maka HO diterima, yang artinya variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen. Yang kedua, sedangkan jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka HO ditolak, yang artinya variabel independen secara simultan tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Pada tabel di atas dapat diketahui nilai signifikan sebesar 0,002, di mana 0,002 itu lebih kecil nilainya dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan hipotesis pengaruh simultan variabel independen terhadap variabel dependen adalah HA dan menolak HO, yang berarti ada pengaruh secara simultan antara profitabilitas, leverage, dan ukuran perusahaan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Yang selanjutnya, uji koefisien determinasi atau R-square. Dapat dilihat nilai Cox and Snell R-square 0,292 dan nilai Nagelkerke R-square sebesar 0,492, yang artinya besaran pengaruh dari variabel dependen X1, X2, dan X3 terhadap variabel dependen atau Y adalah sebesar 0,492 atau 49,2% dan selebihnya 50,8%. Dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model penelitian ini. Kesimpulan. Yang pertama, berdasarkan uji WALT, variabel profitabilitas tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu dalam pelaporan keuangan. Kedua, berdasarkan uji WALT, variabel leverage tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu dalam pelaporan keuangan. Yang ketiga, berdasarkan uji WALT, variabel ukuran perusahaan berpengaruh secara signifikan terhadap ketepatan waktu dalam pelaporan keuangan. Keempat, berdasarkan uji omnibus, variabel profitabilitas, leverage, dan ukuran perusahaan berpengaruh secara signifikan terhadap ketepatan waktu dalam pelaporan keuangan. Saran. Disarankan dapat menambah periode penelitian dan dapat menambah variabel independen lain yang tidak terdapat dalam penelitian ini seperti kepemilikan manajerial, nilai perusahaan, ukuran KAP, kebijakan dividen, dan yang lainnya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.